Hai anak-anak, bertemu lagi di modul 401 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Masih dari bab 1, makna dan hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Kali ini kita belajar dari pelajaran 1.3, Pengamalan Sila-sila Pancasila. Tujuan pembelajarannya adalah supaya anak-anak dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi apakah anak-anak tahu bahwa sila-sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur? Sebelumnya, kita harus mengerti dulu tentang nilai luhur. Yang dimaksud dengan nilai luhur adalah suatu standar sikap dan perilaku yang tinggi atau mulia yang menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Lambang negara kita, Garuda Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pedoman dalam bersikap di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Nah, sekarang Bapak Guru Riki akan mengajak anak-anak untuk melihat nilai-nilai luhur yang terdapat di setiap sila-sila dari Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Gambar umat Kristen, umat Islam, dan umat Buddha dapat hidup berdampingan dan umatnya sama-sama melakukan ibadah dengan damai. Masih dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, gambar yang tadi kita lihat adalah contoh yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia punya sikap saling menghormati antara pemeluk agama. Sikap ini sejalan dengan sila pertama Pancasila. Selanjutnya adalah percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada sebuah gambar anak yang menolong orang yang sudah tua yang menjadi korban banjir. Dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dari gambar yang tadi kita lihat adalah contoh pengamalan sila kedua. Kita harus membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Selain sikap tolong-menolong, ada beberapa nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu mengakui persamaan derajat dan hak asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, dan sebagainya. Lalu selalu berada di pihak yang membela kebenaran dan keadilan, dan mempunyai sikap yang saling menyayangi terhadap orang lain dan tidak berlaku semena-mena. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ada sebuah gambar tentara Republik Indonesia bersatu padu menjaga keamanan negara. Gambar tentara yang sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang kita lihat tadi anak-anak adalah sikap berkorban untuk sesuatu yang lebih besar di atas. Dan ada beberapa nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama, mempunyai rasa cinta kepada tanah air dan bangsanya. Kedua, mempunyai rasa bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Yang ketiga, memiliki rasa persatuan yang kuat dilandasi semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambar di samping adalah gambar orang tua murid berkumpul dan berdiskusi bersama guru untuk mendiskusikan rencana hari kelulusan sekolah. Masih dari sila keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Dan ada beberapa nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu yang pertama, musyawarah mufakat dengan diikuti semangat kekeluargaan dalam menjalani proses musyawarah. Yang kedua, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di sila yang kelima ini ada sebuah gambar juga nih anak-anak. Kita melihat gambar masyarakat membersihkan lingkungan sekitar untuk kepentingan bersama dengan cara gotong royong. Masyarakat bekerja secara bergotong royong merupakan perwujudan sila yang kelima dan ada beberapa nilai luhur yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu yang pertama, mau bekerja keras, mengerti dan dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghargai hasil karya orang lain, dan memberikan kesempatan yang adil pada setiap orang untuk berusaha atau yang disebut persaingan sehat. Sebagai kesimpulan anak-anak, pengamalan nilai-nilai luhur dari Pancasila dapat dilakukan di mana saja. Contohnya di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu seperti apa ya contoh pengamalan sila-sila Pancasila itu? Nah, ada sebuah cerita yang akan Bapak Guru Riki bacakan. Anak-anak simak dengan baik ya. Cerita pertama, musyawarah dalam keluarga. Contoh pengamalan dari sila keempat Pancasila. Judulnya adalah musyawarah dalam keluarga. Ceritanya seperti ini. Bulan Juli adalah bulan liburan sekolah. Liburan akan sangat panjang pada bulan ini, sekitar 20 sampai 30 hari. Liburan panjang ini dikarenakan kenaikan kelas. Jadi tidak hanya murid yang libur, guru-guru juga ikut libur. Ibu Asti adalah guru PPKN. Ia setiap hari mengajar di sekolah SDN 02 pagi. Ibu Asti mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama Tias dan Yanti. Suami Bu Asti juga seorang guru yang bernama Pak Tono. Ia seorang guru bahasa Indonesia. Ibu Asti dan keluarganya berkumpul di ruang makan berdiskusi untuk menentukan tujuan liburan mereka. Pak Tono sebagai kepala keluarga memulai diskusi tersebut dengan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat. Ibu Asti ingin sekali mengunjungi Kota Malang dikarenakan di Kota Malang memiliki banyak sekali tempat wisata baru seperti Kebun Teh Wonosari, Pantai Sendiki, PG Wisata, dan lain-lain. Malang juga terkenal akan keindahan alamnya. Ini semua yang menjadikan Kota Malang pilihan liburan Ibu Asti. Berbeda dengan Tias dan Yanti, mereka sepakat ingin sekali berlibur ke negara tetangga yaitu Singapura. Mereka ingin mengunjungi Sentosa Island karena mereka ingin melihat jenis ikan lumba-lumba yang berwarna merah muda di dalam SeaWorld-nya. Bu Asti dan Pak Tono akan memutuskan tempat tujuan liburan keluarga dengan mempertimbangkan beberapa hal. Akhirnya, mereka memutuskan akan berkunjung ke Malang dikarenakan lebih banyak nilai edukasi yang akan didapat di Kota Malang. Tadi kita sudah mendengar cerita pertama, pengamalan sila keempat. Sekarang kita masuk ke cerita kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama yang merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Ceritanya seperti ini. Grace, Ahmad, dan Siva adalah teman baik di sekolah dan juga mereka sering mengerjakan tugas-tugas sekolah bersama-sama. Mereka tidak memandang perbedaan suku, agama, dan ras mereka. Mereka mewakili agama dan suku yang berbeda. Di antara mereka ada yang beragama Kristen, Islam, dan Hindu. Walaupun berbeda-beda, namun mereka saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain. Ketika mereka sedang makan siang dan berdiskusi tentang pelajaran selanjutnya, terdengar suara azan zuhur berkumandang. Saat itu juga Ahmad pamit kepada teman-temannya untuk melaksanakan ibadah sholatnya. Aktivitas berdiskusi mereka hentikan sementara dan dilanjutkan kembali setelah Ahmad selesai sholat. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila Pancasila haruslah kita teladani dan terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kalau begitu kita sudah selesai belajar dari pelajaran 1.3 pengamalan sila-sila Pancasila. Sekarang
waktunya untuk tidur. Bukan, untuk mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan. Semangat mengerjakan!